Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Menanggapi tentang perdebatan ya, mungkin orang hanya sekedar mau berbagi, berdiskusi dengan secara baik-baik ya kita akan terima ya, tetapi kalau ngotot-ngototan nanti jangan, nanti akan jadi kericuhan. Takutnya nanti gini, teman-teman muslim ini kan agak sensian ya orangnya, jadi kalau misalnya kita membahas mereka marah-marah gitu ya, tapi kalau mereka membahas kita kan sembarangan aja suka-suka mereka. Nah, ini dengan sangat tegas saya beri peringatan, kalau teman-teman muslim misalnya ingin bertanya, kami akan beri jawaban, tetapi itu dengan pemahaman kami harus dihargai ya. Begitu pula kalau seandainya kami misalnya bertanya sama Anda ya, yang mungkin beragama lain, jangan kepanasan. Kalau siap terima di channel saya ya, kalau misalnya masuk di channel saya akan beri ruang untuk bisa bertanya, tetapi harus siap ditanya juga, nggak bisa nyeloncat sendiri ya. Di sini saya tegas, saya akan memberikan peluang untuk teman muslim mungkin yang akan mungkin berpendapat. Oke, baik ya. Jadi jelas ya, di sini Bu Fatima sudah menyampaikan prinsipnya bahwa kalau masuk di sini harus tahu sopan santun, tahu aturan, berani bertanya, berani ditanya. Itu sudah ditegaskan oleh beliau, dan kita lihat seperti apa tipikal atau tipe dari orang yang masuk ini, yang bernama Triun Slayer. Inilah seorang pemilik akun yang rajin masuk di channel-channel Kristen, tetapi dalam pengamatan saya orang ini sepertinya minus tata krama. Ya, sorry saja, karena saya perhatikan di channel-channel Kristen di mana ia masuk. Ketika ia masuk, orang ini mempertontonkan sikapnya yang sangat minus tata krama, minus sopan santun. Jadi silahkan teman-teman menilai sendiri tipe orang ini. Selamat malam, Translayer. Malam, semua terima Bayu yang ada di onsen dan ada di live comment. Malam semua, salam sejahtera untuk kita bangsa NKRI yang tercinta. Apa kabar? Terima kasih, baik, kabarnya baik sekali, Mas Wayu. Bagaimana? Halo, iya ini bagus sekali. Ini menarik sekali, topiknya sangat-sangat menggugah keimanan mengenai apa? Perang itu telah datang ya. Perang itu telah datang. Tapi jangan lupa, karena di dalam Yesaya 45 ayat 7, Hashem menciptakan terang juga menciptakan kegelapan. Dia menciptakan nasib mujur dan juga menciptakan kemalangan. Ini ada beriringan datangnya. Itulah kenapa keselamatan tidak datang dengan cuma-cuma. Jadi tidak ada kasih yang 100% kasih. Haleluya. Begitu. Ini hanya sekedar berbagi pandangan, jadi jangan baper aja ya. Karena ada sesuatu yang harus disampaikan, di mana enggak seluruhnya kasih iluminasi yang kasih itu 100% semua baik. Enggak begitu. Ya, ini baru saja orang ini memulai diskusi, ia sudah menunjukkan sikap aslinya. Awalnya tadi ketika ia masuk, saya sudah kurang simpati dengan cara ia berbicara, seperti orang yang kekanak-kanakan. Ya, sorry saja, saya perhatikan orang ini seperti orang yang kekanak-kanakan, masuk dengan suara yang lost control, lalu ngomong seperti orang yang ada di pasar, ya, seperti orang jalanan, tidak tahu etika, menyamakan cara berdiskusi di dunia nyata dengan cara ia berbicara di dunia maya seperti ini. Ya, lalu kemudian bukti sok tahu juga orang ini adalah masuk ya, langsung menyebut kitab suci, ayat-ayat kitab suci yang ia sendiri tidak pahami, tidak ketahui konteksnya seperti apa. Ya, misalnya tadi dia sempat sebutkan itu adalah Yesaya 45 ayat 5 ya, ayat 7 ya. Ia mengambil ayat itu tanpa mengetahui konteksnya seperti apa ya, tanpa mengetahui background mengapa ayat itu muncul, atau apa pesan utama Yesaya khusus di dalam pasal 45. Dia tidak mau tahu itu. Yang dia tahu adalah dia harus unggul dalam berbicara, kelihatan seperti seseorang yang pintar,
yang bisa mengintimidasi lawan bicara dengan suaranya yang menggelegar, lost control, dan bicara dengan cepat, menyebutkan sejumlah ayat, menyampaikan informasi sebanyak mungkin, sehingga seolah-olah lawan itu kelimpungan, seolah-olah lawan itu tidak dapat membantah. Ini adalah cara serangan brutalitas, dan orang ini saya katakan adalah orang yang brutal, ya. Bicara menyerang dengan serampangan, tetapi tidak memberi kesempatan untuk orang menjelaskan apa yang ia sampaikan. Dan sebenarnya Bu Fatimah dari awal tadi, kalau teman-teman dengar, jelas sekali Bu Fatimah sudah memberikan peraturan bahwa orang yang masuk itu atau hendaknya berdiskusi. Tetapi di sini orang ini bukan berdiskusi, tapi menggurui orang Kristen yang memahami akan kitab sucinya, menggurui orang Kristen dengan ayat yang ia tidak imani. Ya, sekarang kita coba lihat dalam Yesaya 45. Yesaya 45, saya akan coba bagikan kepada kita. Ini adalah Yesaya 45 yang disebutkan oleh Triun tadi, dengan judul perikop Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenam bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib muncul dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Jadi jelas dalam bagian ini teman-teman, sebelum kita masuk ke sana, Anda harus tahu bahwa kitab Yesaya ini adalah salah satu kitab yang menggunakan bahasa prosa. Ya, dia digolongkan dalam kitab prosa, kitab puisi. Jadi banyak kata-kata, kalimat yang dipakai di dalam kitab ini adalah dalam bentuk puisi. Kalau bahasa puisi berarti banyak menggunakan bahasa metafora, ya. Jadi Anda ketika membaca, misalnya di sini dikatakan, ya, baiklah ditumbuhkan keadilan, ya, awan-awan mencurahkan, ya, maka Anda tidak bisa memahami seolah-olah awan-awan itu sedang mencurahkan air, atau keadilan itu benar-benar tumbuh seperti tanaman, seperti pohon, seperti rumput. Ya. Anda harus pahami hal itu, sifat karakter dari kitab ini. Kemudian terkait dengan ayat yang ia tunjuk, yaitu di dalam ayat 7. Ya. Kita mulai lihat dari ayat 6 bagian B. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya, apa masalahnya dengan bagian ini? Masalahnya apa? Bagian ini sedang berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Di dalam ayat 8 bagian terakhir di situ dikatakan, akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Ya, lihat di ayat 7 itu di situ dikatakan menjadikan terang dan menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Jadi ini disandingkan, ya, disandingkan antara menjadikan, menciptakan, menjadikan, menciptakan,
Lalu disimpulkan, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bagian ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, bahwa dialah yang menciptakan segalanya ini, semuanya. Dia berdaulat atas seluruh alam semesta ini. Lalu salahnya di mana? Ya, jadi orang ini mencantumkan ayat seperti yang saya katakan tadi tanpa mengerti makna konteks dari bagian yang dia cantumkan. Ya, dan itulah tipikal dari oknum-oknum orang Muslim yang suka ngerecokin atau suka mengganggu orang lain dengan cara-cara mereka yang acap kali sok tahu. Ya, kita langsung ikuti video ini selanjutnya. Jaga sopan jadi di nonton juga ya. Kamu dewasa apa belum? Iya benar kita nggak pakai media kegiatan, jangan baper. Tadi kata saya jangan baper. Betul. Jangan baper, ngomongnya lost control. Gitu. Semua orang bicara itu dengan menjaga supaya audionya itu tidak merusak pendengaran. Tapi orang ini bicara tanpa mengawal dirinya sendiri. Haleluya apa? Haleluya itu apa? Nggak ada haleluya dalam Kristen. Adanya haleluya. Haleluya itu apa? Nah, betul. Tadi dia sempat menyebutkan haleluya. Nah, ini datang sudah dengan cara penghinaan, menghina, melecehkan kata-kata sakral yang agama di luar agamanya pergunakan. Dan itulah tipikal dari oknum-oknum umat Muslim seperti Triyun Selayar ini, suka melecehkan orang lain. Apakah memang ada spirit melecehkan di dalam agama mereka? Saya tidak tahu, karena banyak kali saya ketemu orang-orang seperti Triyun Selayar ini suka sekali melecehkan keyakinan, doktrin, pengajaran orang lain. Kalau ya itu di dalam pengertian doa itu doa bulan, makanya hati-hati. Haleluya itu apa? Haleluya itu apa? Itu adalah segala puji bagi Allah. Kejadian 17 ayat 1. Bu Watil, Nggak ada dalam Kristen. Oke. Yang ini pakai judul Arabik, jadi kita pahami dulu gitu. Kita berkesempatan dulu, Pak Layarnya dia mau berpendapat bagaimana. Coba silakan lagi lanjut. Iya, nah gitu dong, ini dalam pos yang bijak, kalian harusnya nurut ke pos. Nah gitu, jadi mesti dipahami, jadi nggak seluruhnya perang itu datang full perang, ada kegelapan di dalamnya. Ini juga diceritakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Di mana ada namanya roh jahat, itu datangnya juga daripada Tuhan. Jadi yang namanya kemalangan, yang namanya ini kenapa berpotong dulu? Jangan takut. Gue lagi nanti kalau ada waktu nih pasti. Biar gue jawabin lagi. Bapak punya hak untuk memarahi kawan saya. Ya? Iya, dia juga nggak punya untuk memotong saya gitu. Kita sudah mensepakati, ya nggak? Tapi saya punya kesempatan untuk saya menyelesaikan perbincangan Anda dulu ya. Nah, saya kasih kesempatan dulu. Tidak boleh sesuatu. Silakan. Iya, aman. Everything is underway. Nah, jadi begitu, nggak seluruhnya kreasi, nggak seluruhnya terang, karena ada kegelapan yang diciptakan oleh Hasem atau Bapak yang dikenal dalam buku kalian yang hybrid, ada atau perjanjian baru, dan ada juga dari Allah yang kalian gunakan di LAI versi terjemahan baru. Nah, nggak selalu terang yang diciptakan, ada gelap, ada kejahatan, ada roh jahat. Kenapa diciptakan dua begitu? Ini untuk menciptakan sebuah sudah cukup. Tadi teman-teman Anda sudah berulang-ulang, jadi saya sudah cukup paham ya. Kami akan ya. Saya menurut saya apakah terang itu di dalam Yesus? Apakah percaya? Terang di dalam Yesus percaya. Yesus mengatakan seperti ini, dia yang mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai sebentar, Mas, Pak Sopan. Saya ini, tapi kan dia iya nggak? Oke. Dia dulu. Oke. Ya, saya memberikan penjelasan, Mas, dia. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Kok ini kayaknya kayak meledek ya ini saudara layar ini? Enggak, astaga, enggak. Lanjut. Iya. Apakah kalian mendengar orang ini mirip-mirip cara gaya dari Nandar ya? Itu mirip kan? Saya tidak tahu kenapa hanya dari kelompok sebelah ini yang caranya seperti tidak menghargai orang yang sedang memberikan jawaban. Di saat Bu Fatimah sedang memberi jawaban, orang ini bisa-bisanya meledek ya, bersenandung seperti tidak menghiraukan dan mengharapkan jawaban dari lawan diskusi.
Dan sekali lagi saya katakan, itulah tipikal oknum dari agama sekular itu. Mereka minta jawaban, tetapi ketika diberi jawaban, mereka tidak menghiraukan jawaban apapun yang engkau berikan, ya. Karena pada dasarnya mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, mencari supaya mereka terlihat benar dan orang lain terlihat salah. Itulah mengapa mereka bicaranya itu seperti itu, ngotot-ngototan, ya. Ketika diberi jawaban, semua jawabanmu tidak akan ada gunanya, ya. Maka sia-sia saja sebenarnya meladeni orang-orang seperti. Tetapi selain itu ada pendengar di luar sana yang bisa menilai secara bijak. Maka tidak ada salahnya juga memberikan jawaban, karena bagi orang cerdas yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, mereka perlukan itu. Meskipun orang yang tampil di layar ini adalah orang sok tahu yang tidak butuh jawaban, tapi saya yakin di luar sana banyak orang lain yang rindu, yang mau belajar sesuatu dari apa yang disampaikan di video ini. Ini begitu. Ya, saya beritahu kepada Anda, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, ini sudah bicara mengenai tentang pribadi dia sebagai terang dunia, bukan terangnya orang Arab, bukan terangnya orang Israel doang. Kamu, ya, harus dan wajib mempercayai dia dan mengikut dia. Kalau ingin mendapatkan terang, akibatnya kalau orang tidak mengikut dia di dalam terang, akan sembrono dan bicara juga akan sembrono, ngawur, selalu ngawur. Seperti itu. Mas Rayer, silakan lagi. Oke, Matius 28 ayat 19, tolong dibacakan apa? Nggak usah ditampil. Itu. Ini dari ayat ke ayat, ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Tima, bukan itu yang direspon, ya. Dari ayat ke ayat menunjukkan sok tahunya, dan di sini menunjukkan bahwa orang ini tidak butuh jawaban, ya. Pilih, semua orang tidak tahu. Kira, jadi karena semua bangsa muridku. Jadi kalau semua bangsa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, tepat sekali. Nah, jadi murid kan, yang namanya murid tidak mesti kaki seorang guru. Yang namanya murid tidak mengindahkan muter-muter atau berdoa pada guru. Yang namanya murid menghormati guru dan mengikuti teladan. Itu yang muslim lakukan. Kami mengikuti Yesus. Kami percaya Yesus adalah terang dunia. Nggak apa-apa bagi kami. Oke. Kita menjalankan amanat itu yang diberikan Ya, bagaimana dia berusaha mencocok-cocokkan ajaran agamanya dengan ajaran agama Kristen, ya. Dia katakan kami menghormati Yesus, kami menerima Yesus sebagai terang dunia, dan kami sedang menjalankan amanat agung. Ini mana cocok dengan ajaran agama dia, ya. Oke, sekarang kita dengarkan bagaimana ini adalah detik-detik di mana Bupati membuat orang ini nyungsep, manakala ia katakan kami juga percaya bahwa Yesus itu adalah terang dunia, kami percaya bahwa kami juga dibaptis, katanya. Nah, di sini saudara silakan dengarkan baik-baik. Ini Stop ya. Saya akan beritahu Anda, apakah Anda sudah membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Kami setiap hari melakukan Kitgo. Kitgo itu adalah bahasa Arab dari baptis. Setiap hari kami melakukan itu. Baptisnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Enggak, kami tidak melakukan itu. Kami melakukan. Nah, di sini dicecar terus, kan? Ya. Dia katakan kami juga melakukan baptis, kan? Lalu kemudian ditanya apakah baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Nah, di sini dia benar-benar nyungsep, nggak bisa jawab. Kalau begitu, Anda jangan merasa menjadi muridnya Yesus. Betul. Loh, kenapa? Yang penting kita menjadi muridnya Yesus, tidak menyembah Yesus. Nggak bisa. Loh, nggak bisa. Anda sendiri tadi sudah menyatakan, Yohanes 8 ayat 19 sudah baca. Sekarang sudah saya baca. Sebagai orang Islam katanya sudah menjadi muridnya Yesus, sebagai pelatih murid Yesus. Apa yang Anda lakukan kalau tidak sesuai ajaran Yesus? Yesus mengajarkan kami dalam cara seperti ini sendiri. Ya, kami mungkin tidak menciptakan Republik Maluku Selatan, kami mungkin tidak menciptakan operasi Papua. Apa hubungannya coba kami Muslim tidak menciptakan Papua Merdeka? Itu apa tuh? Apa hubungannya dengan pembicaraan ini? Orang ini asal nyolot, asal bunyi, saya boleh katakan begitu. Sebentar,
Saya nggak bisa loncat sana loncat sini. Kamu kalau tiba salah saya harus fokus. Ya. Ini kan kita sedang ngobrol soal perang dunia dan juga apakah itu Tuhan atau bukan. Makanya Mas, jangan cari amannya saja, ya. Api tapi saya tidak aman. Halo, Oke. Kalau tidak mau mencari aman, Mas harus membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, baptisnya sekali. Bukan sendiri. Iya. Siap. Tapi orang Muslim percaya dengan Bapak, Roh Kudus dan siapa? Kami tenang saja, kami percaya. Anak itu siapa? Anak itu siapa? Anak Allah itu kan Uzair, Manak, Uza, tidak bisa arti Uzair itu kami percaya. Di sinilah orang ini kalang kabut. Tadi dia Yusuf, sekarang kalang kabut. Kami percaya anak Allah katanya. Lalu dia sebutkan di sini Al-Manat, Al-Usa, Usair yang ada di dalam Al-Quran. Padahal bagian itu tidak berbicara tentang kepercayaan Islam terhadap Usair itu sebagai anak Allah. Itu menurut Al-Quran itu kepercayaan orang Yahudi yang percaya bahwa Usair itu adalah anak Allah, meskipun itu tidak ada datanya sama sekali di dalam kitab-kitab orang Yahudi ataupun dalam perjalanan orang Yahudi mentuhankan manusia, tidak ada. Itu hanya tercantum di dalam Al-Quran. Tapi perhatikan, orang ini berani menjilat muntahannya sendiri, meskipun dia tidak mengimani itu, tidak percaya akan hal itu, tetapi karena ya namanya orang kalang kabut, apa saja yang ada di sekitarnya itu akan dipakainya untuk mempertahankan diri. Dan lihatlah di sini bagaimana kemunafikan Triune Slayer ini mengatakan kami juga percaya anak Allah, hanya karena itu ada di dalam kitab sucinya, hanya karena tertulis tentang nama Usair yang dijadikan Tuhan oleh orang Yahudi, atau tentang Al-Manat, Al-Usa ya, yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Arab pada waktu itu, dikatakan sebagai putri Tuhan di dalam Al-Quran pada zaman itu, orang-orang yang bukan Muslim ya. Dan di sini yang katakan kami percaya juga hanya karena itu ada di dalam Al-Quran. Dan ini adalah tipe orang yang memakan muntahannya sendiri. Iya, ya. Itu disebutkan begitu loh. Tapi Allah kemudian memberikan sebuah perjanjian final yang dimana tidak ada yang namanya anak-anak, itulah yang kami imani. Itu ada. Nah itu sekarang dia mengkoreksi, mungkin dia baru sadar bahwa itu dia hanya meyakini itu ada di dalam kitabnya, tetapi tidak mengimani. Maka di sini dia katakan itu ya kami imani. Dia mencoba untuk mengkoreksi setelah otaknya baru terkoneksi kembali, saraf-sarafnya yang sempat putus waktu ia lari kalang kabut nyungsep tadi ketika dibuat oleh Bu Fatimah. Disitulah terputus semua saraf-sarafnya, dan setelah itu baru nyambung kembali. Perlu miliaran tahun untuk menyambungkan kembali saraf-sarafnya itu. Kalau mengalir sendiri. 1 menit Sis Fatimah. Ya. Oke, silakan. Kalau Nando. Bukan menjelaskan. Iya, silakan berhenti diam dulu ya. Bukan menjelaskan. Ya, karena saya dari tadi mau ngomong dulu deh. Silakan Pak. Saya diam dulu, Pak Nando saya akan beri penjelasan. Yesus berkata kalau doa pakai doa Bapa kami. Sejak kapan Anda sebagai seorang muslim memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa? Sejak kapan Anda sholat dengan memakai doa Bapa kami? Anda jangan munafik, Anda bukan murid Kristus, tapi Anda adalah pengikut Muhammad. Jangan munafik Anda. Paten Pak Adi. Ini enggak dijawab atau gimana? Nggak bisa jawab, kamu bisa jawab. Kamu bisa jawab nggak? Tadi Pak Amin juga bilang. Sejak kapan? Dijawab ya. Dijawab ya. Oke, begini sekarang. Sampai Triune ini tidak tahu bahwa Pak Amin itu sedang mencecarnya dan menuntut jawaban. Karena sarafnya belum tersambung semuanya. Akibat nyungsep dan kalang kabut tadi. Sekarang apakah Yahudi berdoa dengan menggunakan Bapa kami? Oh, lain lagi. Saya nggak ngomong Yahudi. Kalau begitu, ya ini pasukan pondok. Baca tolong kayak pocong di Batak. Bagus Bu Fatimah, keluarkan saja orang itu tidak tahu aturan, lompat sana lompat sini. Pertanyaan Pak Amin itu mantap sekali ya. Kalau ia coba mencermati dan memberikan jawabannya logis. Orang ini
dari awal memang seperti yang saya katakan, memang bukan untuk menjawab, dia hanya mau untuk memberikan argumen, memberikan sejumlah pernyataan serangan-serangan tanpa mendasar, ya, dan lompat dari topik satu ke topik yang lain. Nah, itu tipikal mereka. Anda kalau mendengar Trium Slayer, mungkin Anda yang familiar dengan video-video Christian Prince, maka Anda bisa lihat bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi sampai di dunia internasional juga sikap serupa kita dapati di sana. Kenapa begitu? Karena spirit yang ada di dalam oknum-oknum orang seperti ini sama, ya, spirit itu sama, ya, maka mereka punya gaya cara yang sama pula, ya. Sekarang kita dengarkan penjelasan dari Ibu Fatimah dan teman-teman yang lain. Ini kita sudah melihat ya bahwa orang Islam ini rata-rata ini cuma ngotot, ya kan saya bilang. Kalau orang yang tidak di dalam terang itu bawaannya ngawur, saya bilang. Betul. Ya, dia bilang katanya bahwa apa namanya bagaimana orang Yahudi kan nggak percaya begini, dan dia nggak bisa bedain Taurat dengan Injil. Orang Yahudi itu tidak percaya Injil, yang jadi pertanyaan, Islam kenapa percaya Injil? Nah ini, sis, bukan. Sebenarnya kan saya nggak membahas tentang Yahudi, membahas dari ucapan dia yang mengatakan bahwa dia adalah murid Yesus. Sejak kapan kamu doa Bapak kami? Ini saya nggak bahas Yahudi, dia lari locak-kocong kemana-mana. Mereka nggak bisa doa Bapak kami karena musyrik. Mereka kan nggak mengenal Allah itu beranak, Allah anak, Allah Bapa, nggak bisa. Mereka nggak bisa. Sebenarnya saya bilang Bapak doa Bapak kami. Lalu sudah terjebak dengan ininya sendiri sebenarnya. Tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya ketika dia berkata orang Yahudi tidak menggunakan doa bahasa doa kami. Lah murid-murid Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Iya, nggak semua Yahudi. Mereka itu beda Pak. Jadi otak mereka kan ya sangat disayangkan lah setengah. Orang Yahudi mana yang dia tuntut lah jemaat mula-mula juga kebanyakan orang Yahudi dan sampai orang Yahudi agama Kristen sekarang ini berasal dari orang Yahudi, dari mereka itu. Rasul Paulus itu Yahudi sejati. Ya, Mesianis Jews pun mereka itu juga murid Kristus, mereka mengakui bahwa Bapa kami tidak mencopot dari dalam kitab mereka. Jadi orang ini orang mana yang seperti yang dia pikirkan. Makan Nuru. Sebenarnya itu orang kalau sampai mengatakan bahwa dia adalah murid Kristus, dia sudah keluar dari imannya dia. Amin, Jadi hari ini kado terbaik buat dia satu saat. Dia sudah keluar dari imannya dia. Siapkan dulu besok mandi besar untuk Trium Slayer, pembaptisan untuk beliau. Jadi tolong informasi alamat. Jadi, aduh, kasihan banget. Pak Fernando kayak dari tadi mau ngomong nih Pak Fernando. Ya. Saya melihat kemanusiaan itu dari tindakan, attitude, ya. Sehebat apapun agama, pengetahuan agamanya, kalau attitude itu tidak bagus, dia zero. Ya, perlu kita bawahi zero. Karena dari attitude lah kelihatan bahwa itu ada manusia. Ya. Kalau ingin bertanya, silahkan bertanya. Kita tidak mau ngajari kita dia. Tetapi harus mau mendengarkan. Ya. Harus mau mendengarkan. Saya banyak bekerja dengan orang-orang yang pintar, ya, lebih pintar dari saya. Mereka mengajarkan attitude itu number one. Jadi jika ada seorang pintar pun jago sekali mengenai agama, tapi kalau tidak ada attitude, zero, nol sama sekali, ya. Perlu digarisbawahi. Itu namanya sombong rohani, Pak. Iya, sombong rohani. Orang yang sudah pengetahuan banyak, sudah rajin berdoa saja boleh sombong, ini aduh, ampun pengetahuan. So proud, sombong rohani. So proud ini teman-teman silahkan, ini karakter dari siapa, ini sifat dari siapa. Ya, teman-teman yang sering dengarkan Christian Prince bicara, teman-teman sudah tahu siapa yang punya sikap seperti ini. Ya, dan kalau dalam Alkitab orang yang sombong ini, yang angkuh ini, itu adalah sifat setan, sifat iblis. Ya, maka hati-hati kalau kita punya sikap seperti ini, jangan-jangan kita itu pengikut setan. Enggak ada apa-apa. Sombong rohani merasa hebat sendiri, jadi nggak merasa attitude-nya kurang. Sombong rohani. Saya kira hebat nggak taunya baru satu kali doang udah blok. Yang mau masuk tanya silakan. Ya, mungkin mau masuk tanya. Oke, sebentar. Saya mau menanggapi gini ya, lucunya tadi ya. Ini orang ya sudah nyungsep karena argumennya sendiri. Udah cari ayat sendiri, nyungsep pula, ya kan? Mengenai tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus, katanya mengakui sebagai anak-anak Allahnya yang 3 di dalam Quran. Dia katanya mengimani itu. Coba astagfirullahaladzim. Dia udah keluar itu dari iman dia tuh. Dia udah keluar dari iman dia.
Karena di dalam Al-Quran itu kan Allah katanya tidak beranak, ya. Nggak boleh, itu musyrik itu. Iya, musyrik mereka kalau bilang Allah beranak. Nah itu jadi maksudnya tuh dia sudah mengimani Allah yang tiga, ya kan? Iya. Ini karena kejebak dengan omongannya dia sendiri tadi, ya kan? Nah supaya dia sekarang mikir nih ya, makanya jangan terlalu gegabah, jangan sok-sokan kalau bicara kitab, akhirnya kejebak sendiri pasti, ya kan? Lalu tadi keduanya bicara apa tadi? Absen Bu Fatimah. Soal apa tadi ya? Ada terang, ada gelap, dia bilang. Sedangkan dia kan di Yohanes 1, dia bilang ada terang, ada gelap. Katanya percaya sebagai murid Yesus. Sebagai percaya sebagai murid Yesus. Nggak, percaya sebagai murid Yesus. Percaya sebagai murid Yesus. Sebagai murid Yesus, suruh baptis, katanya tiap hari baptis, sholat gitu katanya. Baptisnya dalam nama Bapa Putra dan Kudus, dia katanya nggak ngikutin, tapi sholat Bismillahirrahmanirrahim, wudhu. Ikut-ikut, kayak masih hafal itu. Sebenarnya gini, mengenai tentang wudhunya orang Muslim juga, ini mau dikatakan itu mau percikan air pasir ini bisa dikatakan baptis yang diajarkan Yesus. Bukan, mau disebut itu mau wudhu apa itu bukan baptis yang diajarkan Yesus gitu loh. Makanya orang kalau misalnya ngeyel ngotot soal apa namanya ini soal tentang orang dia adalah pengikut Yesus yang sejati, bohong Pret, ya. Pret gitu ya. Pret Bilang pret gitu, pret. Pret gitu lah. Oke, ada nama lagi namanya Gandosi apa nih? Oke, saya pikir sampai di sini dulu videonya teman-teman, karena sudah jelas juga tadi jawaban dari Bu Fatimah, dan mungkin nanti saya akan buka sesi di mana Bu Fatimah secara langsung akan melakukan review terkait dengan diskusinya dengan Triun Selayar yang berakhir dengan sangat-sangat tidak terhormat ketika Triun Selayar harus dibuang oleh karena sikapnya yang so proud, sangat sombong, sangat angkuh, hanya mau didengarkan dan tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Ya, demikian video ini, silakan teman-teman bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.